Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah Hari Raya Nyepi. Maka saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi kepada saudara-saudari semua yang merayakannya. Di dalam keheningan itulah Sang Pencipta menyangga seluruh semesta ini. Di dalam keheningan itulah yang ilahi memberikan kehidupan, baik terhadap benih yang ada di dalam tanah, maupun juga pertumbuhan yang terjadi di dalam diam. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Bunda Maria. Bukan kebetulan bahwa Santo Yosef dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Nyepi, karena Santo Yosef adalah teladan bagaimana mencintai dalam diam, mencintai dalam keheningan. Maka dalam seluruh kitab suci tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut Santo Yosef. Karena baginya mencintai adalah melakukan tindakan-tindakan yang melindungi, menjaga, dan memberikan rasa aman kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hari ini juga kita belajar bagaimana mencintai dalam diam seperti beliau, terutama sambil merayakan juga Hari Raya Nyepi. Kita juga belajar tentang cinta yang terbesar. Cinta yang terbesar adalah cinta yang dilaksanakan di dalam diam, tidak banyak pembelaan, meskipun disalahpahami oleh yang kita cintai bahwa kita tidak mencintai dia. Itulah cinta yang terbesar. Dan itu juga yang dilakukan oleh Santo Yosef. Santo Yosef pada waktu mengetahui bahwa Bunda Maria dalam keadaan hamil, dia ingin menceraikan Bunda Maria. Bukan karena Bunda Maria itu berlaku tidak baik, melainkan karena Santo Yosef sadar bahwa Bunda Maria itu suci. Kalau sampai hamil, pasti bukan karena laki-laki, tetapi pasti karena Tuhan. Dan karena itu Santo Yosef merasa tidak pantas. Maka dia tidak mau menjadi suaminya karena dia tidak pantas menjadi pendamping seorang anak yang lahir dari Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mau, Bunda Maria ada bahaya dihukum, dilempari batu, dirajam. Karena berarti dia hamil di luar nikah atau berzina. Maka Santo Yosef berkorban, menceraikan dengan diam-diam. Supaya nanti kalau ada tuntutan dari masyarakat, dari hukum agama, bahwa Bunda Maria harus dihukum mati, dia bisa menunjukkan surat cerai. Dia bukan berzina, tetapi diceraikan. Dan kemudian semua orang akan menyalahkan Yosef, karena sudah berbuat tetapi tidak bertanggung jawab. Dan karena itu Santo Yosef bersedia. Itulah cinta dalam diam dengan keikhlasan untuk disalahpahami. Tetapi kemudian Tuhan melalui malaikatnya mengatakan jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Dan karena itu Santo Yosef sungguh-sungguh menjadi suami Maria, menjaga, melindungi, dan juga membesarkan Yesus Sang Putra. Karena itu kita bisa belajar dari dua hal itu. Dalam mencintai kita tidak perlu banyak menjelaskan. Kalau disalahpahami tetap saja mencintai. Karena itu berarti cinta kita tulus. Kalau banyak menjelaskan, itu yang sebetulnya dibela adalah ego kita. Tetap saja mencintai meskipun disalahpahami. Tetap mencintai di dalam diam. Maka cinta itu benar-benar cinta yang tulus dan murni. Dan para pria harus belajar dari Santo Yosef ini. Banyak diam, tapi banyak bertindak untuk menjaga, melindungi, dan memastikan istri dan anak-anak
dilindungi, dicintai, dan merasa aman. Jangan laki-laki banyak bicara seperti perempuan. Itu tidak baik. Kalau perempuan banyak bicara tidak apa-apa. Memang kodratnya begitu. Supaya lega hatinya. Cintai saja. Dan itulah yang perlu dilakukan. Supaya memang kita bisa menghayati cinta dalam diam seperti Santo Yosef. Santo Yosef juga adalah pelindung mereka yang berada di sakrat maut. Mengapa begitu? Karena Santo Yosef diperkirakan meninggalnya itu sebelum Yesus berkarya di depan umum. Mengapa begitu? Karena kalau dia tidak meninggal sebelum Yesus berkarya di depan umum, pasti Santo Yosef akan selalu melindungi Yesus putranya. Dan pasti serdadu-serdadu tidak akan bisa menyentuh Yesus. Maka kemungkinan besar Santo Yosef itu meninggalnya sebelum Yesus tampil di muka umum. Dan meninggalnya adalah meninggal yang sangat tenang dan damai. Karena bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Santo Yosef meninggal dengan memandang sang kehidupan, yaitu putranya sendiri. Santo Yosef meninggal dengan memandang sang cahaya, sehingga jalannya diterangi menuju kehidupan kekal. Dia juga meninggal di samping Bunda Maria, Ratu Surga, yang punya kuasa untuk menentukan surga dan keselamatan juga. Maka dia menjadi pelindung orang-orang yang berada di sakrat maut. Kalau berdoa kepada Santo Yosef pada waktu menjelang ajal, maka Santo Yosef akan menolong. Menjadi terang, menjadi cahaya, dan menuntun kepada Yesus putranya. Maka kita bersyukur sekali hari ini kita bisa merayakan Hari Raya Santo Yosef sekaligus Hari Raya Nyepi. Dan kita menyadari bahwa di dalam keheningan itu ada kehidupan yang sebenarnya. Di dalam keheningan itu ada cinta yang tidak membutuhkan validasi. Maka mari kita mencintai dalam diam dan terus mencintai kendati disalahpahami. Supaya kemudian kita hidup di dalam kasih, baik diakui, dilihat, ataupun tidak. Karena kasih, cinta itu abadi, tidak berubah. Dalam pengalaman Santo Yosef itu, kita bisa melihat bagaimana bisa menjadi pria sejati yang sungguh-sungguh hidup atas dasar cinta dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan dia menjadi teladan bagi kita semua. Dia juga menjadi bapak bagi kita semua yang akan menuntun kita kepada keselamatan yang terjadi di dalam Yesus Kristus putranya. Maka saudara-saudari terkasih, keep loving and handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.